لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والإكرام. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأشكره على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمة ذوي الأرحام. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dan janganlah kita memandang orang lain kecuali dengan pandangan bahwa ia lebih baik dan lebih mulia daripada diri kita sendiri, karena kemuliaan tidak didapatkan dengan cara merendahkan orang lain. Dan sesungguhnya yang menjadi parameter kemuliaan seseorang adalah nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Hadirin jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kuantitas suatu amal belum tentu menentukan kualitas orang yang beramal. Bisa jadi meskipun amal seseorang banyak, akan tetapi karena ada rasa sombong dan ujub di dalam hatinya, sehingga merendahkan orang lain dan merasa lebih baik dan memuji-muji dirinya sendiri, maka amal orang tersebut menjadi sia-sia. Karena kebaikan yang sejati itu adalah terletak pada orang yang baik dalam pandangan Allah Ta'ala di akhirat kelak, bukan pada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Yang artinya, janganlah kamu merasa paling suci, karena dialah yang lebih mengetahui orang yang paling bertakwa. Quran surat An-Najm ayat 32. Para mufassir mengungkapkan
Ayat tersebut adalah peringatan pada kita yang gemar memuji dan membanggakan amal sendiri. Padahal kualitas ketakwaan hanyalah Allah Ta'ala yang paling tahu. Bisa jadi suatu amal ibadah dan kebaikan yang di satu sisi terlihat membunuh, namun di sisi lain ternyata kosong dari pahala. Atau sebaliknya, amal yang sekilas tampak remeh namun berharga dalam pandangan Allah Ta'ala karena dijalankan dengan penuh ketulusan. Sebagaimana nasihat atau petuah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la amal al-jalil qabul min amalin yaghibu anka shuhuduhu wa yuttaqar inda wujuduhu, yang artinya tidak ada amal yang lebih bisa diharapkan untuk diterima daripada amal yang tidak engkau sadari diperhitungkan, tidak engkau sadari atau tidak engkau perhitungkan dan engkau pandang tidak berarti. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali merekomendasikan agar kita tidak menganggap diri kita lebih baik dan lebih mulia dari orang lain. Manakala melihat anak kecil atau yang usianya di bawah kita, hendaklah kita mengatakan bahwa dia belum berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan diri kita sudah sering melakukan kedurhakaan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Ta'ala. Jadi jelas dia lebih baik kepada diri kita. Ketika melihat orang yang sudah tua atau usianya lebih tua dari kita, maka hendaklah kita mengatakan bahwa dia sudah banyak amal ibadahnya kepada Allah, berbeda dengan diri kita. Jadi jelas kalau dia lebih baik daripada diri kita. Ketika mendapati seorang yang berilmu, maka kita hendaklah beranggapan bahwa orang tersebut tentu sudah banyak memberikan manfaat yang belum pernah kita berikan, dan ia mengetahui apa-apa yang belum kita ketahui. Tentu ia lebih baik daripada diri kita sendiri. Begitu pula kita mendapati orang yang bodoh, hendaklah kita berpikir bahwa orang tersebut berbuat durhaka kepada Allah karena ia memang tidak tahu. Sedangkan diri kita berbuat durhaka meski sudah tahu kalau perbuatan itu dilarang olehnya. Sudah barang tentu lebih berat tanggungjawab kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika melihat orang kafir sekalipun, hendaklah kita mengatakan bahwa kita tidak tahu. Bisa jadi pada akhirnya nanti ia akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk Islam dan menempuh jalan ilmu, sehingga dia lolos dari dosa-dosanya dan mendapatkan ampunan darinya. Sementara kita bisa jadi disesatkan dan menjadi kafir sudah beriman dan berakhir dengan perbuatan buruk. Semoga Allah SWT melindungi kita. Ini artinya kelak ia termasuk orang yang dekat dengan Allah, sedangkan diri kita termasuk orang yang merugi. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, rasa sombong, berbangga diri dan merasa lebih baik dari orang lain akan terobati dan hilang kalau kita menyadari bahwa parameter orang yang mulia ialah orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu mohon lindungannya, semoga kita semua diselamatkan dari perbuatan tercela tersebut, selalu berbaik sangka kepada siapapun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.